Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 BWIB akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Upaya Promosi Kesehatan dalam Perspektif Islam. Next. Berikut merupakan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Nur Khalifah dengan NIM akhir 43, Raskia Alia dengan NIM akhir 54, Anis Khaironisa dengan NIM akhir 66, Halimatus Sa'diah dengan NIM akhir 74, dan saya sendiri Muhammad Hisham dengan NIM akhir 81, dan yang terakhir Misal Francisca dengan NIM akhir 82. Next. Latar belakang. Promosi kesehatan adalah upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat masyarakat. Islam sejak 14 abad silam telah menanamkan nilai-nilai kesehatan sebagai bagian dari akhlak dan ibadah. Ajaran Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya kebersihan, pencegahan penyakit, keseimbangan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Islam memandang kesehatan sebagai amanah dan bagian dari fardu kifayah yang harus dijaga oleh umat. Pendekatan Islam seperti dakwah, musyawarah atau syura, pengawasan moral atau hisbah, dan wakaf menjadi landasan sosial dalam memberdayakan masyarakat menuju derajat kesehatan yang optimal, berkelanjutan, serta bernilai kultural dan spiritual yang tinggi. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas adalah yang pertama, apa definisi dari promosi kesehatan? Yang kedua, apa definisi sehat menurut WHO dan Islam? Yang ketiga, bagaimana pandangan Al-Quran dan hadis terhadap kesehatan? Yang keempat, bagaimana konsep promosi kesehatan menurut perspektif Islam? Yang kelima, bagaimana implementasi nilai-nilai dalam ajaran agama Islam dalam upaya promosi kesehatan di masyarakat? Dan yang terakhir, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya promosi kesehatan berdasarkan perspektif Islam? Adapun tujuan dari makalah ini adalah yang pertama memberikan pemahaman tentang konsep promosi kesehatan, yang kedua menjelaskan makna sehat menurut WHO dan Islam, yang ketiga menganalisis pandangan Al-Quran dan hadis tentang kesehatan, yang keempat menguraikan konsep dan prinsip promosi kesehatan dalam Islam, yang kelima menjelaskan peran nilai-nilai Islam dalam promosi kesehatan masyarakat, dan yang terakhir mengkaji hambatan pelaksanaan promosi kesehatan dari perspektif Islam. Selanjutnya manfaat. Manfaat ini merupakan pemahaman bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari ajaran Islam, bermanfaat secara teoritis, praktis, spiritual, dan membangun masyarakat yang sehat, bersih, dan beriman. Next. Baik, selanjutnya adalah definisi dari promosi kesehatan. Promosi kesehatan menurut Kepmenkes tahun 2020 yaitu adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Next. Selanjutnya ada promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Nah, promosi kesehatan dalam Islam itu bertujuan meningkatkan individu dan masyarakat menjaga kesehatan jasmani, rohani, mental, dan sosial berdasarkan Al-Quran, hadis, dan syariat Islam. Kesehatan itu dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar dari promosi kesehatan sendiri adalah prinsip pencegahan atau preventif yang lebih diutamakan daripada pengobatan atau kuratif. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih, yakni mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Nah, berikut ada beberapa pilar-pilar utama. Yang pertama adalah menjaga kebersihan atau toharo. Nah, Islam mengajarkan menjaga kebersihan diri, pakaian, lingkungan melalui wudhu, mandi, larangan membuang kotoran sembarangan, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua adalah pola makan halal dan thoyyib. Makanan harus halal, baik, dan tidak berlebihan. Islam melarang makanan berlebih sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 31, serta menganjurkan pola makan seimbang sebagaimana hadis Nabi tentang pembagian sepertiga untuk makanan, minuman, dan napas. Yang ketiga adalah aktivitas fisik dan istirahat yang seimbang. Aktivitas ini dilakukan dengan sholat serta olahraga seperti memanah, berkuda, dan berenang untuk menjaga kebugaran tubuh. Islam juga menekankan pentingnya istirahat cukup karena badanmu memiliki
hak atasmu, menurut hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang keempat adalah kesehatan mental dan spiritual. Kesehatan mental dan spiritual dapat ditingkatkan melalui zikir, doa, sabar, serta bersyukur untuk menjaga ketenangan hati. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf eh, ayat 28, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Selanjutnya yang terakhir adalah menghindari perilaku merusak diri atau tahlika. Islam melarang hal yang membahayakan seperti alkohol, narkoba, dan zina karena merusak akal dan tubuh sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Untuk yang selanjutnya, sehat menurut WHO dan Islam. Sehat menurut WHO adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh, bukan hanya ketiadaan penyakit, menurut WHO tahun 1984. Kondisi ini merupakan hak dasar yang sesuai dengan hukum alam seperti ketersediaan udara segar, sinar matahari, kebersihan, dan gaya hidup sehat. Dalam Islam, kesehatan sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang perlu dijaga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kesehatan dan waktu luang adalah dua nikmat besar yang sering diabaikan, sehingga penting untuk mensyukuri dan memanfaatkan nikmat kesehatan dengan bijak. Next. Kemudian adalah kesehatan dalam Al-Quran dan hadis. Kesehatan dalam Al-Quran diungkapkan dalam berbagai istilah. Hal ini menunjukkan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh bahasa Arab umumnya dan Al-Quran khususnya. Di antaranya istilah adalah asifaan atau penyembuh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra yang berbunyi, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa ni'matani makbunun fihima kathirun minan nas as-sihatu wal farok, yang artinya dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi karena tidak diperhatikan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam sendiri merupakan agama yang sangat kompleks karena mengatur aspek kehidupan baik masalah duniawi maupun ukhrawi. Dan kesehatan merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam karena kesehatan menjadi modal awal untuk beribadah kepada Allah secara optimal. Nah, perhatian Islam terhadap kesehatan dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan segala hal tentang kesehatan tersebut. Next. Kemudian, implementasi upaya promosi kesehatan dalam ajaran Islam. Implementasi upaya promosi kesehatan harus berdasarkan teori-teori model promosi kesehatan. Salah satunya adalah model 5 tahap dari Braj dan kawan-kawan. Yang pertama ada analisis masyarakat, kedua desain inisiasi, ketiga implementasi, keempat pemeliharaan dan konsolidasi, yang kelima penyebaran dan penilaian ulang. Adapun tambahan contoh implementasi upaya promosi kesehatan dalam Islam. Yang pertama, menjaga kebersihan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, menerapkan pola makan halal dan seimbang sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertawakallah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Kemudian contoh yang ketiga, ada menjaga keseimbangan aktivitas jasmani dan istirahat. Yang keempat, meningkatkan kesehatan spiritual melalui ibadah, doa, dan zikir. Dan yang kelima, membangun hubungan sosial yang harmonis. Next. Selanjutnya ada tantangan dalam upaya pelaksanaan promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Yang pertama ada budaya dan kebiasaan yang tidak selaras dengan prinsip kesehatan dan syariat Islam. Nah, masih ada masyarakat yang menolak pemeriksaan medis dan beranggapan bahwa penyakit merupakan cobaan yang tidak harus diobati. Sementara itu, dalam Islam, itu mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan dan berobat jika sakit. Sebagaimana sabda Rasul dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, Innallaha anzalat da'a wasyawa'a faja'ala likulli da'i dawa'u fatada'u wala
Dawu biharom, artinya sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan Dia menjadikan buat tiap-tiap penyakit ada obatnya. Maka makanlah obat, tapi janganlah makan obat dari yang haram. Lalu yang kedua, terbatasnya sumber daya dan partisipasi masyarakat. Masih banyak tenaga kesehatan yang belum memahami prinsip-prinsip Islam dalam promosi kesehatan, sehingga pesan yang disampaikan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan anggaran juga menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi upaya promosi kesehatan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga tergolong masih rendah, karena sebagian masih menganggap program kesehatan itu tidak terlalu dibutuhkan. Lalu yang ketiga, minimnya kolaborasi antara tenaga kesehatan dan tokoh agama. Nah, promosi kesehatan itu tidak hanya menekankan aspek fisik, melainkan juga sosial dan spiritual. Di beberapa wilayah itu masih banyak tokoh agama yang memiliki peran yang penting sebagai panutan di masyarakat. Jadi, jika tidak adanya kolaborasi, maka pesan kesehatan akan kurang efektif karena tidak memiliki landasan keagamaan yang kuat. Dan yang terakhir ada penerapan nilai amar ma'ruf nahi munkar dalam promosi kesehatan. Nah, konsep amar ma'ruf nahi munkar ini sejalan dengan tujuan promosi kesehatan, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah hal yang merugikan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang merasa bahwa dia disalahkan ketika menerima pesan kesehatan. Lalu, perbedaan tingkat pengetahuan, budaya, dan pemahaman agama juga masih sering membuat pesan sulit diterima. Maka dari itu, tenaga kesehatan perlu untuk menggunakan pendekatan komunikasi yang bijak dan menyampaikan pesan dengan cara yang sopan, menghormati, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Selanjutnya adalah studi kasus, yakni program Germas 1, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Islami. Nah, dalam kasus ini, Puskesmas Panti menghadapi meningkatnya kasus penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes. Meskipun program Germas telah berjalan, partisipasi masyarakat masih rendah karena pendekatan medis belum menyentuh aspek spiritual dan budaya Islam. Untuk itu, diluncurkan Gerakan Masyarakat 1, yaitu inovasi promosi kesehatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan Germas. Program ini menggandeng ustadz serta tokoh agama sebagai mitra edukasi agar pesan kesehatan lebih diterima dalam masyarakat. Bentuk kegiatannya diantaranya melakukan aktivitas fisik Islami seperti edukasi olahraga yang disampaikan dengan dalil. Yang kedua adalah pola makan halalan toyiban. Yang ketiga, cek kesehatan sebagai ikhtiar. Yang keempat, stop merokok dengan dalil, yakni larangan merokok yang diperkuat dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 dan hadis larangan membahayakan diri sendiri. Dari gerakan masyarakat ini menghasilkan beberapa program, yaitu partisipasi masyarakat itu semakin meningkat di posyandu, senam, serta penyuluhan. Yang kedua, kesadaran cek kesehatan serta minat hidup sehat mereka itu bertambah. Yang ketiga, sinergi kuat antara puskesmas, tokoh agama, serta kader masyarakat menciptakan gerakan kesehatan yang berbasis iman dan kebersamaan. Selanjutnya kesimpulan Hits Alfaz menjaga jiwa sebagai dasar masakit Al-Syariah menjadikan promosi kesehatan bagian dari kewajiban agama, bukan hanya tindakan medis. Islam menekankan pentingnya kebersihan, pola makan seimbang, olahraga, dan pengendalian diri. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam promosi kesehatan modern, masyarakat dapat mencapai kesehatan optimal sekaligus memperkuat keimanan dan hubungan sosial. Selanjutnya, saran. Diperlukan kolaborasi antara tenaga medis, tokoh agama, pemerintah, dan peneliti untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam promosi kesehatan agar pesan lebih efektif dan mendorong perubahan gaya hidup sehat di masyarakat Muslim. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.